itu warisan fikih, ilmu zahirnya Nabi, itu fikih. Contoh, sholat sah itu bagaimana caranya? Bersuci. Yang disucikan dalam fikih zahir atau batin? Zahir atau batin? Fikih loh ya. Rukun 13. Syarat supaya sah rukun 13 ini sebelumnya harus wudu. Rukunnya 6. Hafal kan? Ya. Awal sama akhir doang hafal ya. Niat sama tertib. Lumayan lah. Ini semuanya dari awal sampai akhir menyebutkan kesucian zahir. Benar gak? Sholat rukun 13 dari niat, cuma niat yang pakai kolbu. Itu pun sekarang sudah dilafazkan usolli, ya kan? Aslinya kan itu di kolbu, Pak. Semua amalan-amalan yang dalam fikih itu semua amalan zahir. Nabi amalannya zahir saja atau ada batinnya? Ini beda dengan kebatinan ya. Batin itu artinya sisi terdalam dari manusia. Gimana? Di rukun 13 mulai dari pertama sampai nomor 13 ada nggak namanya khusyuk? Nggak ada. Adakah rasa menghinakan diri, khudu? Nggak ada. Itu di mana? Padahal Nabi ngomong nih, hadis yang sering kita dengar, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ahli fikih memandang dengan mata zahirnya, ahli kolbu memandang dengan mata kolbunya. Muncullah dua ilmu yang berbeda. Satu namanya ilmu fikih, yang kedua namanya ilmu tasawuf. Jadi dua hal ini berbeda tapi tidak kontra. Loh, kok sekarang ada yang mencoba membuat dua ilmu ini kontra? Yang kontra itu otaknya dia. Fikih sama tasawuf nggak kontra. Mana buktinya? Imam Zarruq, Imam Sufi, dia mursyid Thariqat Syadziliyah. Dia ahli hadis juga, Pak. Jadi dulu itu Sufi ahli hadis, itu biasa. Sekarang Sufi suka nonton film Korea. Ya, itu maksudnya saya, Pak. Kalau yang luar-luar itu mah Sufi beneran ya. Apa kata mereka? Sufi itu zindiq. Nah ya, sekarang dianggap meninggalkan syariat. Lalu tidak ada. Imam Zarruq mengatakan apa? Setiap ajaran hakikat, ajaran tasawuf yang bertentangan dengan fikih, maka itu batil. Setiap ajaran fikih bertentangan dengan ajaran hakikat, maka dia kosong. Jadi kalau mau cari orang kosong, cari orang yang anti tasawuf. Cari orang zindik, cari orang ngomong tasawuf tapi nggak mau bersyariat. Kalau mau cari wali Allah, cari orang yang berfikih zahirnya, berhakikat batinnya. Wali itu namanya, wali Allah, sufi. Beda definisi ya sama mereka ya. Kalau mereka membuat definisi sendiri, padahal nggak ngerti sufi itu apa. Apa kata mereka? Sufi kalau udah tinggi nggak sholat. Loh, mana ada sufi begitu? Ya, itu mah sufinya Cang Nandar ya. Nggak ada sufi begitu, nggak ada. Ya. Sufi kalau udah alim, udah kasyaf, nanti kerjaannya baca isi hati murid, ya itu mah kasyaf. Nggak mesti, ada yang bisa begitu, ada yang enggak. Itu nggak ada urusan. Sufi nanti bisa menghilang gitu, ya nggak ada urusan. Itu sufi itu orang yang bertasawuf, orang yang menjaga hakikat di dalam kolbunya supaya tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bapak ini dari takbir sampai assalamualaikum badannya di sini. Ya. Iya ya. Tapi sebagian pikirannya nggak di sini. Jujur aja, Pak. Jujur aja, ngangguk aja udah, saya tahu kok. Karena saya juga begitu.
Untungnya kita dikasih zikir sama guru, dikasih ma'rifatullah sama guru, diajarin cara mengenal Allah lagi sholat. Maka ketika pikiran pergi, diambil sama kolbu, kamu ingat Allah. Jadi setan itu, kata Nabi dalam hadis yang sahih, jika seseorang sholat, maka setan ngomong, uzkur kaza, uzkur kaza, ingatlah ini. Kamu tadi begini ya, kamu tadi begini. Abis ini kamu keluar lewat pintu itu, nanti sendalmu di situ, disebutin semua Pak. Sampai ke rumahnya, jalan kemana itu disebutin semua. Hebatnya setan tuh. Terus kita asik kan? Tahu-tahu udah amin, loh udah amin aja. Tuh yang senyum-senyum pengalaman sobat tuh. Tahu-tahu udah ruku gitu ya. Khusyuk apa kusut. Nah tadi pertanyaan siang tadi kita nanya gitu sama orang-orang. Khusyuk apa? Kusut. Saya yakin itu kusut. Para sufi itu mewarisi khusyuknya Nabi. Ahli fikih mewarisi rapinya zahir sholatnya Nabi. Maka seharusnya ini satu paket, zahir dan batin, jangan dipisah-pisah. Jadi kira-kira ini saya belum nyebutin hadis macam-macam, baru hadis sholat aja. Tasawuf bagian dari Islam atau bukan? Ya, bagian dari Islam atau enggak? Warisan Hindu Buddha atau apa? Emang orang Hindu Buddha ada bertorekot? Ada nggak orang Hindu Buddha zikir la ilaha illallah kencang-kencang? La ilaha illallah. Wah, Buddha dari mana? Syiah. Emang udah pernah datang ke Iran? Orang Syiah gitu zikirnya. Orang Syiah kalau zikir ya Ali ya Husain sampai mukul-mukul badan. Kalau tarekat enggak. Dia berzikir la ilaha illallah, memukulkan kalimah itu ke dalam dirinya. Kalau orangnya suka ngerok Pak, itu zikirnya kencang. La ilaha illallah, sampai kemudian hilang suaranya, nggak jelas. Kayak suaranya Cang Nandan kalau lagi canda. Emang dia kalau lagi canda tuh suaranya begitu. Bener ya? Bener Bang Adam? Baik. Bukan itu perwajahan tasawuf. Tasawuf itu lebih umum dari itu semua. Maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tasawuf itu banyak metodenya. Setiap nafas itu ada metodenya. Ujungnya satu, berakhlak. Akhlak itu ada kepada Allah, ada kepada makhluk. Maka siapa yang bertambah adab akhlaknya kepada Allah, adab akhlaknya kepada makhluk, itulah sufi yang sebenarnya. Ya mohon maaf kalau ada guru-guru di sini kan ngajar cuma budi pekerti, itu baru ke makhluk. Kalau ke Allah itu mesti bertasawuf. Mesti bertasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu bukan hanya sekedar suluk-suluk. Suluk itu hanya salah satu metode dari tasawuf. Pakai tasbih itu hanya salah satu metode dari tasawuf. Tasawuf lebih umum dari itu. Masih ingat hadis Jibril, Nabi ditanya Islam, iman, ihsan. Fikih itu warisan dari al-Islam. Coba lihat, rukun Islam 5. Semuanya amal zahir bukan? Syahadat, sholat zahir, puasa zahir, zakat di luar zahir kita malah. Ya. Haji zahir nggak? Bapak haji pakai perasaan atau pakai badan? Saya mau ke Mekah nih, bisa begitu nggak? Nggak bisa Pak, mesti pakai badan. Saya mau zakat pakai hati, bisa nggak? Ustadz, saya cukup puasa lidah, puasa lisan, bisa nggak? Nggak bisa, mesti puasanya lahir batin. Karena ini lahir, turunlah namanya hukumnya, hukum fikih. Maka kalau belajar hukum yang ada di rukun Islam nggak lewat fikih, nggak sah fikihnya. Nanti bisa aneh. Muncullah di Jawa Timur dulu orang kalau sholat, dia sholat selalu pakai sendal. Karena dia baca hadis, Sallu ala ni'alikum. Sholatlah kamu pakai sendal, pakai tarompa, ya, benar namanya gitu. Itu mereka pakai sendal Pak. Jadi aneh nggak? Kenapa? Nggak belajar fikih belajar hukum Islam lewat fikih. Sama, ada orang ingin mengenal Allah, merasakan khusyuk, tapi nggak lewat tasawuf.
muncullah, mohon maaf, buku-buku cara sholat khusyuk, tapi isinya nggak ada yang menyentuh. Isinya cuma sampai perenungan, merenungi makna, memahami teks, sampai di situ doang. Nggak ada yang betul-betul khusyuk yang Nabi maksud, itu nggak nyampe. Tanya semua ustadz hari ini, hampir semua mengatakan khusyuk itu memahami bacaan. Mampus Bapak yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, menakutkan khusyuk kalau begitu Pak. Pada berhenti sekolah, bukan berhenti sekolah, berhenti sholat. Pak, Bapak udah berapa tahun Pak sholat Pak?